Sejumlah kelonggaran diberikan saat perpanjangan PPKM ternyata tidak berlaku untuk perjalanan yang menggunakan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat terbang. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tertanggal 25 Juli 2021 disebutkan adanya syarat tambahan bagi penumpang transportasi umum. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah ketentuan bagi penumpang untuk menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Selain bagi penumpang pesawat, syarat ini juga berlaku bagi penumpang bis, kapal laut, dan kereta api. Persyaratan ini berlaku bagi seluruh penumpang pesawat yang berada di wilayah PPKM level 4, baik Jawa dan luar Jawa level 3 dan level 2. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana dampak penambahan persyaratan vaksin bagi pengguna transportasi umum, kita akan terhubung langsung dengan rekan kami, Syamsul Ba'arif, langsung dari Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore Syamsul, bagaimana kondisi di sana? Silakan. Ya, sore Vena dan pemirsa. Benar sekali, saat ini kami sedang berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dan dari pantauan kami langsung di sini memang bandara di sini sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Sangat jarang sekali penumpang-penumpang yang biasanya ngantri untuk masuk ke dalam bandara saat ini sangat kurang. Tentunya ini mungkin merupakan salah satu dampak dari pemberlakuan PPKM. Apalagi sekarang hari ini adalah hari pertama penerapan PPKM level 4 di Kota Makassar, dan tentunya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, khususnya calon penumpang yang nantinya akan menggunakan moda transportasi udara. Nah, untuk mengetahui seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang, saat ini sudah bersama dengan kami GM Angkasa Pura I dengan Bapak Wahyudi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Samsul. Ya. Pak, hari ini adalah pemberlakuan PPKM level 4 nih, Pak. Hari pertama pemberlakuan PPKM. Seperti apa penerapan PPKM level 4 ini untuk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini, Pak? Ya, terima kasih untuk penerapan PPKM level 4 di Bandara Sultan Hasanuddin. Prinsipnya tidak terlalu jauh berbeda dengan PPKM darurat kemarin. Yang membedakan hanya surat registrasi pekerja itu sudah ditiadakan. Namun untuk persyaratan melakukan tes PCR dengan hasil negatif dan kartu vaksin masih tetap kita berlakukan. Apakah ini hanya untuk tujuan tertentu dari dan ke Makassar? Apakah hanya untuk tujuan tertentu ataukah ini umum untuk seluruh tujuan di Indonesia ini, Pak, untuk masuk Makassar, Pak? Oke, terkait itu tergantung daerah yang kita tuju. Ya, kalau untuk Bali dan Pulau Jawa itu persyaratannya vaksin dan tes PCR. Namun ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori level 2. Nah, ini juga hanya boleh dengan PCR dan antigen. Jadi tergantung dari daerah yang kita tuju masuk dalam level berapa di PPKM-nya. Berarti untuk ke Makassar harus ada antigen, harus ada PCR, Pak? Salah satu. Kalau di Makassar karena kita level 4 wajib PCR, tidak boleh antigen, dan level 3 juga masih wajib PCR dan plus kartu vaksin minimal 1 kali. Oh, vaksinnya nggak perlu harus selesai vaksin 2 kali, tapi cukup 1 kali bisa masuk, Pak? Cukup 1 kali saja. Nah, yang dipersyaratkan minimal itu. Kalau sudah punya yang kedua kali lebih baik lah. Pak, jadi yang membedakan antara level 4 dengan yang kemarin-kemarin cuma STRP-nya, Pak, ya? Terus kemudian untuk saya melihat sangat kurang nih, Pak, penumpang. Sejak kapan sih sebenarnya dan berapa persen penurunan penumpang, Pak, setelah PPKM ini, Pak? Kalau terkait dengan penumpang, ya terjadinya penurunan sejak pemberlakuan PPKM darurat kemarin, ya sudah 1 bulan yang lalu, di mana terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai dengan 80% pada hari ini. Ya, biasanya kita di angka 30.000. Sekarang hanya 6.000, 7.000, bahkan sampai pernah kita di angka 4.000. Berarti ini kemarin sudah PPKM 2 pekan, terus kemudian dilanjut lagi PPKM darurat ini. Pak, kira-kira apakah ada penambahan petugas-petugas nanti yang disiapkan di sini untuk mengantisipasi jika ternyata sudah dilonggarkan, Pak?
terkait dengan petugas-petugas yang itu memang kita sudah ada SOP-nya ya. Dalam kondisi pandemi Covid ini kita sudah membentuk tim, yaitu tim pengawas dan pelaksana daripada penerapan protokol kesehatan di Bandara Sultan Hasanuddin. Salah satunya untuk menjaga jarak para penumpang minimal 1 sampai dengan 1,5 meter. Yang kedua, kita memberlakukan pemeriksaan validasi tentang kegiatan persyaratan-persyaratan yang ada, bekerja sama dengan teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan. Bahkan kita sudah menggunakan validasi yang bersifat digital dengan menggunakan Peduli Lindungi. Kami harapkan para pengguna jasa bandara udara untuk dapat melakukan download Peduli Lindungi sehingga ini dapat mempercepat proses daripada pelaksanaan validasi bagi penumpang yang akan terbang. Baik, terima kasih Pak Jiem atas informasinya. Vena dan Mirsa, ini tadi seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang yang menggunakan jasa di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Tentunya kita sama-sama berharap agar corona ini agak terus lebih cepat hilang dari masyarakat itu dulu. Vena, kita kembali ke Anda di Jakarta. Terima kasih Syamsul Ba'arif melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.